mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Maafkan aku, Landep. Aku sangat memerlukan obat pemunah racun buah rindu itu. Bawana. Jangan. Kau mau menyerahkan obat pemunah atau tidak? Sekarang ku minta secara baik-baik. Dengan memandang persahabatan dengan Landep, aku tidak akan mengambil jiwamu. Tetapi jika kau tidak mengerti perkataanku, akan aku paksa kau dengan caraku. Tidak. Tidak ada. Obat itu sudah habis. Sungguh sudah habis. Sudah habis? Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihle Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Anis sebagai Nyai Landep, Rifki sebagai Kibawana, Margaret sebagai Nyai Sunggaran, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertemuan Putri Cadar Biru dengan Anusa Gelang yang berada dalam penjara bawah tanah. Melihat keadaan Anusa Gelang yang begitu menderita akibat racun buah rindu, maka Putri Cadar Biru kalap dan pergi mencari Bawana untuk mendapatkan obat pemunah. Dapatkah Putri Cadar Biru memperoleh obat yang diperlukan? Jika aku bunuh Ki Bawana, termasuk Landep, kemana aku harus mendapatkan obat pemunah racun? Jadi apa saranmu? Ayo, kau ikut aku. Kemana? Apakah kau tidak bisa sedikit mengendalikan kemarahanmu, Gunting? Ayo ikut dan tidak usah banyak bertanya. Kurang ajar, balik tekan aku. Kita pikir kita melakukan pertukaran secara adil. Kau bebaskan Bawana dan aku akan mengusahakan obat pemunah untuk kekasihmu. Apakah itu tidak adil, Gunting? Lihatlah, sebidang tanah penuh bunga di depan kita itu. Itulah yang orang menyebutnya sebagai Taman Bunga Pacuwolu. Meskipun kau adalah Ratu Istana Lembah Cacat, Gunting, kau takkan bisa masuk tanpa bantuanku. Jadi ini yang disebut-sebut sebagai Taman Bunga Pacuwolu. Sebidang tanah yang terbagi dalam petak-petak, yang masing-masing petaknya ditanami bunga yang berbeda-beda. Ada tiang-tiang berbentuk belembengan yang tertancap pada tepi batas petak-petak itu. Setiap dua tiang batu menyerupai sebuah gapura ataupun pintu masuk. Tatanan seperti ini, kalau tidak salah ingatanku, pernah diajarkan oleh guru tentang kala dasa bumi, yaitu letak Jaya dan Apet, sesuai dengan pergerakan buku yang berjumlah 30. Apakah taman bunga yang katanya bisa jadi perangkap ataupun jebakan ini mengandung dasar-dasar kala dasa bumi atau tidak? Baiklah, akan kulihat. Ayo Gunting, kita maju. Ayo. 1, 2, 3. Diam-diam, Putri Cadar Biru memperhatikan gerak-gerik Nyai Landep secara cermat. Dilihatnya Nyai Landep melangkah ke kanan 3 kali, lalu belok kiri 3 langkah. Setelah itu, maju ke depan 3 langkah, dan selanjutnya menyerong ke kanan 3 langkah, menyerong ke kiri 3 langkah. Ketika selanjutnya menghentakkan bumi 3 kali, maka selanjutnya terdengarlah suara gemuruh yang diikuti dengan bergeraknya petak-petak taman bunga itu, berbareng dengan tiang-tiang batu, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah jalanan setapak.
Kita berjalan beberapa saat. Segera akan kita temukan Bawana, Kunti. Kalau begitu, pembuatan Taman Bunga Pajuwolu yang merupakan jebakan ini merupakan gagasanmu. Bagaimana kau tahu itu, Gunting? Orang lain mungkin bisa kau kelabui. Tetapi terhadapku, bukankah guru pernah mengajari kita tentang Kaladasa Bumi, letak wuku, letak jaya dan apes yang berguna bagi orang yang akan pergi berperang? Ya, tetapi bagaimanapun, sebuah karya patut mendapat acungan jempol. Kau, Gunting, kau memang luar biasa. Tidak ada satu sisi pun aku bisa menang atas dirimu. Apakah kau ingin melihat aku kalah? Tidak usah. Memang kalau dipikir, aku yang tolong. Masakan aku mengajari belibis untuk terbang? Oh, itu dia. Melihat Ki Bawana yang tersandar di sebuah batang pohon, maka Nyai Landep segera menempatkan diri di tengah-tengah antara Ki Bawana dengan Putri Cadar Biru. Landep, tolong aku. Singkirkan perempuan yang memakai cadar biru itu. Kau menyuruh atau minta tolong? Hari ini kau sudah seperti tumpukan gobal kotor. Tetapi kau masih menyuruh aku, Bawana. Kalau kau mampu, kerjakan sendiri. Oh, maafkan aku, Landep. Maafkan aku. Tolonglah istriku. Siapa istrimu? Aku datang bukan sebagai istrimu. Ayo, serahkan obat pemunah racun itu. Gadis bercadar ini adalah saudaraku, tahu? Ayo, serahkan obat itu. Oh, tidak Landep. Tidak mungkin. Aku sudah kehabisan obat itu. Kehabisan? Oh, baik kalau begitu. Akan kubiarkan saudaraku menghabisimu. Landep, apakah kau lupa bahwa aku adalah suamimu yang mencintaimu? Tentu aku lupa. Sebab kau pun lupa bahwa aku istrimu. Landep, apakah kau akan membiarkan orang luar merusak istana kita, tanah kita, kampung kita? Kau sudah tidak punya istana, tanah, ataupun kampung. Hari ini juga, jika kau tak menyerahkan obat pemunah, kau akan kuserahkan kepada saudaraku ini. Landep, jangan. Aku sudah usir semua perawan-perawan desa itu. Aku sudah tinggal punya kau sendiri saja. Terhadap lelaki buaya seperti itu, kita tidak perlu mendengarkan perkataannya. Besar kemungkinannya dia tidak akan mau menyerahkan obat pemunah racun. Dan tampaknya Landep tidak akan sampai hati bertindak kasar terhadap orang yang masih disayangnya itu. Apa akalku? Tak perlu banyak mulut. Serahkan atau tidak? Apa yang harus kuserahkan, Landep? Aku sudah tidak memiliki lagi. Kalau memang itu sangat perlu, kita harus membuat lagi, Landep. Dusta, kau masih menyimpan barang itu, Bawana. Ayo, serahkan kepada saudaraku ini. Kalau kau mau selamat. Sungguh, Landep. Sungguh, aku sudah tidak punya lagi. Bohong, berarti kau sendiri yang mencari celaka. Kalau kubiarkan obrolan bertele-tele seperti ini, akibatnya akan berkepanjangan. Tidak ada habisnya. Sedangkan keadaan Kakang Anusa sudah begitu mengkhawatirkan. Lebih baik aku segera bertindak. Landep, maaf. Terpaksa dengan mengeraskan hatinya, ia menotok bawah rahang dan kempungan Nyai Landep, sehingga wanita dengan rambut terurai itu hanya terpekik sekali, dan selanjutnya berdiri kaku dengan mata mencaci maki. Maafkan aku, Landep. Aku sangat memerlukan obat pemunah racun buah rindu itu. Bawana. Jangan. Kau mau menyerahkan obat pemunah atau tidak? Sekarang ku minta secara baik-baik dengan memandang persahabatan dengan Landep. Aku tidak akan mengambil cilawmu. Tetapi jika kau tidak mengerti perkataanku, akan aku paksa kau dengan caraku. Tidak. Tidak ada. Obat itu sudah habis. Sungguh sudah habis. Sudah habis? Pada saat ia memperdengarkan suara tawa,
Putri Cadar Biru melihat pohon-pohon perdu yang banyak berbuah warna merah ranum. Buahnya mirip sekali dengan buah tomat. Dan Putri Cadar Biru segera teringat akan perkataan Nyai Landep. Buah itulah yang disebut buah rindu. Dan begitu Putri Cadar Biru memetiki buah-buah itu, maka Ki Bawana menjerit ketakutan. Ia tahu apa arti perbuatan Putri Cadar Biru itu. Jangan, ampun. Kedengarannya akan bagus kalau majikan Selat Buah Rindu mati karena keracunan buah rindu. Nah, makan ini olehmu sebanyak-banyaknya. Jangan, ampun, jangan. Terserah kepadamu. Apakah kau mau mati keracunan oleh buah-buahan beracun rekaanmu sendiri? Atau memilih hidup? Tinggal pilih. Saat ini, kau akan kubawa ke dalam penjara bawah tanah, menggantikan tempat Kakang Anusa. Landep, untuk sementara kau boleh tinggal di sini dulu. Tidak sampai tengah hari, pengaruh totokan itu pasti sudah musnah. Akan tetapi sungguh tak terlukiskan terkejutnya Putri Cadar Biru ketika tiba di ruang penjara bawah tanah, ditemukan Anusa Gelang tidak ada lagi di tempatnya. Kakang Anusa. Kakang, di mana kau, Kakang? Oh, mungkinkah ada orang yang telah menculik Kakang Anusa? Siapa dia? Dan untuk apa? Dalam selat ini, orang-orang yang berkepandaian hanyalah para pengawal Ki Bawana yang terdiri dari Ki Dulung Mekan, Ki Julung Pucut, dan Ki Warikalin. Tapi mereka tidak mungkin berani bertindak yang bukan-bukan terhadap Kakang Anusa. Mungkinkah ada orang lain lagi? Kakang Anusa! Kakang! Apa itu? Surat. Siapa yang main surat-suratan? Putri, Pemas Pendekar Grojogan Sewu berada dalam tanganku. Kalau kau menginginkannya, datanglah dengan membawa obat pemunah racun buah rindu kepadaku. Sunggara. Kurang ajar, Nyai Sunggara. Rupanya dia sudah menunjukkan belangnya. Baik. Bawana, cepat kau serahkan obat pemunah. Nona, ampun. Aku obat pemunah. Aku tak ada obat. Itu Nona, ampun. Kau tahu sekarang, calon istrimu Nyai Sunggara juga mengharapkan obat pemunah racun. Jadi dengarkan olehmu, Bawana, andai kata aku tidak membunuhmu, dalam keadaan seperti sekarang dia juga bisa membunuhku. Kau sungguh wanita iblis. Bawana, kau boleh merintih dan merasa sesuatu. Sampai kau puas juga boleh. Aku pergi dulu. Dan kalau kau sudah kenyang merintih, lalu akan memberikan obat pemunah, kau boleh memanggilku. Mengapa aku harus menunggu? Aku harus mencari Nyai Sunggara. Pada saat aku datang lagi nanti, sebaiknya kau sudah siap menyerahkan obat pemunah itu. Aku akan menyerahkan. Tidak mungkin. Sebab kau pasti akan menolong Sunggaran. Siapa yang akan kutolong? Itu bukan urusanmu. Kalau kau memang lebih suka memilih lama disiksa oleh racun buah-buahan sendiri, ya teruskan saja merintih dan merasa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Baiklah, akan kukatakan. Kau boleh berkata jujur, atau kau sengaja mengelabui aku. Bebas kau bertindak apa saja. Tetapi ingat, aku bisa menotok kaku tubuhmu agar kau mati sambil menikmati kesakitan akibat keracunan itu. Nah, katakanlah, mana obat pemunah itu? Ya, baiklah, aku katakan yang sebenarnya. Obat pemunah itu ada di dalam pesanggrahan Landep.
Aduh, alhamdulillah di tempat ini. Di pesanggerahan atau di mana saja. Boleh saja kau katakan. Tetapi jangan kau mengira bahwa aku akan pergi begitu saja dan meninggalkan kau di tempat ini. Ayo, kau harus ikut aku ke sana. Jangan ajak aku. Aku takut. Jangan ajak aku. Takut? Takut kepada siapa? Lebih takut mana? Nyawamu copot secara paksa? Bawana, jika telah habis sabarku, aku bisa saja menanggalkan kepalamu dari atas leher. Aduh, ampun. Akan katakan yang sebenarnya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Anak muda, barangkali kau terkejut. Aku telah saling mengenal dengan Sungkaran, bukan? Jelaskan sekarang. Aku juga terhitung paman guru Nyai Sungkaran, Kiai Sendang Mangu maupun Ki Curang Mangu. Adalah kakak seperguruanku. Lalu apa maksud paman Watu Gunung membawaku ke tempat ini? Kau akan segera tahu nanti. Obat pemunah racun buah rindu akan segera diantarkan kemari oleh Putri Cadar Biru. Keponakanku akan segera mendapatkan obat dan aku akan mendapatkan kitab pusaka. Jadi aku dijadikan sandera, obat pemunah, racun dan kitab pusaka. Dijadikan barang tebusan. Tidak salah anak muda. Maaf terpaksa aku berlaku kasar terhadapmu anak muda. Tetapi selagi ada kesempatan untuk mendapatkan kitab pusaka, mana boleh dilewatkan. Tapi itu jangan harap. Kau boleh turun tangan membunuhku, tapi jangan coba-coba mengakali Putri. Meskipun Putri sangat lihai, tapi dia sangat mencintai kau, Kakang. Dia pasti mau memberikan barang tebusan yang diminta. Dan Kakang tidak usah khawatir. Tak mungkin aku menyusahkan kau, Paman. Sebaiknya dia dibelenggu. Sementara Putri Cadar Biru belum selesai memaksa Ki Bawana agar mengeluarkan obat pemunah, maka kini Anusa Gelang telah dibelenggu sekujur tubuhnya dengan tali rami untuk disembunyikan agar Putri Cadar Biru akhirnya mau menyerahkan barang tebusan kepada Nyai Sunggaran. Sunggaran, berhati-hati kau menghadapi gadis perkasa itu. Dia bisa turun tangan jahat terhadapmu. Paman Watu Gunung, Paman boleh legakan hati. Aku mengenal watak Putri Cadar Biru. Tak mungkin dia melukai orang yang sedang terluka. Nah, sekarang Paman boleh mulai berangkat. Tunggu, kemana kau mau membawa aku, kemana? Mengapa kau jadi begitu bodoh, Kakang? Mungkinkah aku akan mengatakan kemana Kakang disembunyikan? Yang penting, Kakang akan aman. Baik, kau pikir kau bisa menjadikan aku sebagai sandera? Awas, Paman. Dia bisa bunuh diri. Dengan cepat, Ki Watu Gunung memukul tengkuk Anusa Gelang hingga pemuda itu gagal menggigit lidahnya sendiri untuk membunuh diri. Untung masih terburu. Apakah sedikit pun tidak ada rasa suka anak muda ini kepadamu hingga ia mau membunuh diri? Selama masih ada Ratu Iblis itu, tak ada wanita lain di atas dunia ini yang dapat menarik perhatian. Sungguh malang, Sunggaran. Jaga dirimu baik-baik, Sunggaran. Paman mau berangkat. Berangkatlah, Paman. Sebaiknya ambil jalan sembunyi-sembunyi. Para pengawal selat buah rindu ini bisa membuat kesukaran, Paman. Dengan memanggul tubuh Anusa Gelang, maka lari Ki Watu Galung tidak bisa begitu cepat. Ia menembus jalan kebun-kebun, sengaja menghindari rumah besar tempat tinggal Ki Doro Megan dan kawan-kawannya. Aku akan menampakkan diri agar Putri datang ke sini. Sebab untuk memanggilnya, tenaga suaraku tak cukup. Dia pasti sudah melihatku. Bagus, Sunggaran. Permainan apa yang sedang dilakukan? Kecepatan bergerak yang menyerupai burung ini hanya dapat dilakukan oleh Putri Cadar Biru. Perkataan pertama aku dengar masih dari jarak beberapa puluh langkah. Ketika gaungnya belum hilang, dia telah datang. Putri, ilmu lari cepat seperti terbang itu
Dalam kitab Pusaran Angin Dewi disebut apa, Putri? Untuk apa aku katakan? Aku tidak akan mungkin bisa melakukan latihan ilmu meringankan tubuh jenis itu. Apakah kau suka mendengar Denmas Pendekar Grojogan Sewu dari umpan serigala? Di lembah Wonocoroko, jenis binatang itu banyak, Putri? Tentu saja. Salah satu jenisnya juga ada di sini. Nyai Sunggaran, suruh orang-orangmu keluar menyambutku. Aku sendirian, Putri. Kau kira kau bisa mengelabui aku? Dengan tubuh keracunan seperti itu? Apakah tanpa bantuan orang lain kau bisa membawa Kakang Anusa dari penjara bawah tanah? Tidak kusangka. Hatimu sebusuk itu, Sunggaran. Busuk apa? Sudah sekian tahun kau melangkah melintang di kalangan rimba persilatan. Tak ada yang mampu menandingi kau. Apa salahnya kalau kau sekarang pinjamkan aku kitab pusaka Pusaran Angin Dewi padaku? Kau memang pantas dibunuh. Putri Cadar Biru menyerahkan 2 butir obat pulung kepada Nyai Sunggaran yang segera menerima dan menelannya. Sesaat kemudian, Nyai Sunggaran merasakan hawa hangat mengalir dari dalam perutnya, mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat gadis itu tampak berseri dan tersenyum. Silakan, kau turun tangan, Putri. Andai kata aku sekarang ini tidak keracunan, aku takkan bisa lolos dari tanganmu. Apalagi aku sedang begini. Kalau sudah tahu, mengapa tidak segera bebaskan Kakang Anusa? Tapi untuk apa kau menakut-nakuti aku, Putri, ha? Bukankah Kakang Anusa tidak berada di sini? Katakan di mana dia? Apa gunanya ku katakan? Begitu kau tidak mau memberikan obat pemunah racun buah rindu yang kau rampas dari Ki Bawana kepadaku, beserta kitab Pusaran Angin Dewi, maka kekasihmu itu akan dibinasakan. Kau keparat. Tidak ada orang yang sebusuk kau hatinya, Sunggaran. Untuk bisa mencapai maksudnya, kau tega menyandera orang yang kau sukai. Ya, sekali jalan, sekali tepuk, 3 lalat. Dapat obat pemunah racun, dapat kitab pusaka, dan dapat buah hati. Bagus, terimalah ini. Kau, mengapa tidak sekaligus membunuhku? Bunuh aku. Nama Ratu Iblis Istana Lembah Cacat akan termasyhur karena membunuh orang yang sedang keracunan. Memang, aku akan membunuhmu. Kau pikir aku menghiraukan tuntutanmu? Tahil tidak menghiraukan pendekar Grojogan Sewu yang diselamatkannya di tangan orang. Kalau begitu, bunuh aku. Bunuhlah aku. Cepat. Mengapa kau tidak bunuh? Bunuhlah aku. Mana Kakang Anusa? Mana obat pemunah dan mana kitab pusaka? Mana ada pertukaran yang begini gila? Kuserahkan obat pemunah, tetapi serahkan juga Kakang Anusa. Sunggaran, kedudukanmu tidak terlalu kuat. Setiap saat aku bisa membunuhmu. Tapi kau tak akan membunuhku, bukan? Obat pemunah racun dan kitab pusaka Pusaran Angin Dewi sudah ada pada diriku. Mana Kakang Anusa? Kalau begitu, kita harus segera berangkat. Tapi aku belum bisa berjalan jauh. Mana aku minta obat pemunah itu? Akan kuserahkan pada waktu pertukaran. Sunggaran. Apa kau kira kau ini pintar sendiri? Terserah, tanpa obat pemunah, mana aku bisa pergi? Sungguh-sungguh kurang ajar. Hari ini aku kena diakali habis-habisan. Baiklah, masih belum terlambat untuk membalas sakit hati ini. Kukira kau ini bukan orang tawa. Aku tinggal sendiri di selat ini, dalam keadaan keracunan. Seorang diri tanpa pengalah. Apakah kalau aku takut dibunuh olehmu, aku mau tinggal? Kalau kau memang tidak memikirkan Denmas Pendekar, silakan turun tangan membunuhku. Baiklah, kau menang. Makanlah obat pemunah ini. Oh, kau memang pelit. Seharusnya kau menyerahkan 3 butir obat pulung. Tapi kau serahkan hanya 2. Bukankah sebagian sudah kau terima dari Bawana? Ya, 2 butir pun cukup. Kalau nanti aku tidak bisa berjalan cepat ke tempat Denmas Pendekar disembunyikan, lalu kita terlambat dan Denmas Pendekar tak bisa diselamatkan, bukan aku yang bersalah. Kau yang membunuhnya. Memang, kita tidak perlu pergi cepat-cepat. Aku harus mengajar adat dirimu dulu. Hai! Dengan sinar mata yang memancarkan sikap dingin, Putri Cadar Biru melancarkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh Nyai Sunggaran secara susul menyusul. Nyai Sunggaran yang sama sekali tidak pernah menduga bahwa Putri Cadar Biru akan memukulinya dengan cara begitu, hanya bisa memekik, mengeluh dan mengadu. Jangan dikira aku akan membunuhmu cepat-cepat, Sunggaran. Aku mau lihat, apakah kau tahu bahwa aku bisa berbuat apa saja terhadap dirimu? Bunuh aku. Kalau kau memang berani, hanya cepat, bunuhlah aku. Katakan, di mana Kakang Anusa disembunyikan? Jangan kau mimpi, Putri. Aku takkan mengatakannya. Bagus, rasakan dulu siksaan ini. Hai! Iblis busuk. Iblis busuk, bunuhlah aku. Jika ternyata telah terjadi sesuatu atas diri Kakang Anusa, bukan hanya kau yang kubinasakan, tetapi semua yang terlibat dalam urusan penculikan ini.
Sunggaran, kau tahu bahwa aku bisa membuktikan kata-kataku? Omong kosong, kau takkan bisa membunuh siapapun. Jika kau memang mampu, tentu kau telah membunuhku. Ayo berangkat. Kau takkan berhak merintah aku. Jangan kau bertindak bodoh, Sunggaran. Kalau kau membangga, aku akan menghajarmu sampai sekujur tubuhmu bengkak. Dan sebelum aku menyerahkan kitab pusaka, apakah orangmu akan membunuh Kakang Anusa? Dia tidak akan berani. Nah, kalau kau ingin jadi bola sekali lagi, itu juga boleh. Kau iblis, siluman, hantu keparat. Kau benar-benar binatang. Satu hari aku akan membalasmu. Asal kau tahu saja, Sunggaran, menghadapi binatang harus dengan cara-cara binatang. Yang pasti aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Apa kita boleh berangkat sekarang? Iblis jahanam! Kalau aku tak pergi, kekasihmu pasti akan mampus. Kau pikir kau pun bisa berharap hidup? Milik dari nada perkataannya, tampaknya Putri benar-benar akan menghajarku terus-menerus. Kalau aku tidak segera berangkat menyusul Anu ke Sagelang. Iblis jahanam. Hayo, berangkat! Nah, sedari tadi sudah boleh. Kalau kau bersedia berangkat sejak tadi, mungkin aku tidak usah memukulimu. Tapi coba-coba memang boleh, Sunggaran. Dan sekarang kau benar-benar mengenal siapa dan bagaimana Putri Cadar Biru. Siapa dan bagaimana apa? Kau memang iblis jahanam yang keparat. Sebenarnya, Putri Cadar Biru bertindak seperti itu bukan karena tidak khawatir memikirkan Anusa Gelang. Sesungguhnya ia sangat cemas dan bingung. Anusa Gelang disandra dalam keadaan masih menderita keracunan buah rindu. Akan tetapi di balik itu, Putri Cadar Biru juga yakin si penyandra tak akan membunuh Anusa Gelang selama barang tebusan masih berada di tangan Putri Cadar Biru. Yang menjadikan sangat bingung Putri Cadar Biru, sebenarnya siapakah penculik itu? Nyata-nyata dalam selat itu hanya ada 3 pengawal Kibawana dan penduduk yang tidak tahu apa-apa. Siapakah orang itu? Dia tidak lain adalah Ki Watu Gunung, pemburu binatang yang ternyata adalah paman guru dari Nyai Sunggaran. Benar-benar siap. Lorong langit sempit. Untuk lewat badan sendiri saja sudah sulit. Apalagi harus membawa orang. Kalau bukan untuk keponakan yang cantik, tidak nantinya aku mau. Karena harus melewati jalan memutar, menghindari pandangan para pengawal Kibawana yang tengah mengobrol di dalam rumah Ki Doro Megan, maka perjalanan Ki Watu Gunung jadi sangat terlambat. Ia baru saja sampai di lorong sempit, becek dan gelap, yang merupakan jalan keluar masuk selat buah rindu itu. Kali ini, dengan menarik-narik tubuh Anusa Gelang, perjalanan Ki Watu Gunung semakin lebih lambat lagi. Matahari telah tinggi sepengalah ketika Ki Watu Gunung berhasil keluar dari lorong sempit itu. Wah, akhirnya bisa keluar juga. Anak muda, kau akan kubawa ke lembah Honocoroko, tempat tinggal keponakanku Nyai Sunggaran itu. Kalau kau sudah tahu tempat itu, ya syukurlah. Kalau belum, ku beritahu kau. Tempat itu merupakan lembah paling indah dan subur yang pernah kulihat. Selat buah rindu itu apa? Di sana ada taman bunga, kebun buah-buahan, sawah, dan bangunan-bangunan serupa istana. Kau ini tidak usah rewel. Keponakanku tidak akan menyusahkan kau. Dia sangat mencintaimu. Dan kau bocah keblek, menampik Nyai Sunggaran. Malah katanya lebih suka memilih Ratu Iblis. Dasar kau seperti orang tak tahu diuntung. Siapa kau? Bukan main terkejutnya Ki Watu Gunung yang mendengar suara tawa mengikik seorang gadis yang ternyata adalah Kantil Putih yang tengah ayun-ayunan di cabang pohon. Di dunia ini, kalau ada orang yang nasibnya sangat terkutuk, adalah kau, nona kecil. Mata buta sebelah, sudah begitu, tangan kirinya buntung sebatas atas siku. Sedang apa kau di situ? Aku
Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu orang? Apakah orang seperti kau masih punya teman atau orang yang kau kenal? Tentu saja ada, Paman Brewok. Orang itu bahkan orang penting, yaitu penculik seorang pendekar muda. Kau ngomong apa? Apakah perkataanku tidak jelas, Paman Brewok? Hah? Paman Brewok, Paman Brewok. Aku adalah pemburu kenamaan, Ki Watu Gunung dari Kademangan Sendang Layu. Semua orang di sekitar hutan gunung dan bukit-bukit di sekitar ini mengenalku. Oh, setahuku kau adalah seorang penculik. Penculik apa? Bocah seperti monyet ngamen begitu bicara asal buka mulut. Kau tahu apa soal penculikan? Segala. Semuanya aku tahu, Paman Brewok. Yang tinggal dalam Selat Buah Rindu, di mana tadi kau baru saja keluar, aku kenal semua. Di sana ada Doromegan, bekas seorang tetua Jalulata. Ada pengawal 2 orang lagi, Ki Julung Pujut dan Ki Warigalit. Nah, dengan majikan Selat Buah Rindu pun aku tahu. Dia adalah Ki Bawana, si penjahat pemetik bunga. Bahkan di dalam selat itu ada juga seorang wanita Wonocoroko, Nyai Sunggaran, iya kan? Bocah, bagaimana kau bisa tahu? Bicara terus terang, sebenarnya aku adalah seorang ahli nuju. Dan orang yang kau gendong-gendong dalam keadaan terbelenggu itu adalah pendekar kerujukan Sewu. Dia pasti terkena racun buah rindu. Hah? Tadi beberapa saat yang lalu, ku dengar suara pekikan burung elang menggelik-gelik. Itu suatu isyarat dari Putri bahwa ia menghadapi suatu kesulitan. Oh, rupanya kesulitannya penculikan begini. Bocah, tidak perlu kau banyak bicara. Maksudmu mau apa? Bocah cacat ini sungguh nyalawadi. Walaupun kelihatannya lemah dan malas-malasan begitu, tetapi dari balik punggungnya menyembul gagang pedang. Menurut pantasnya, pasti dia seorang gadis persilatan. Tetapi siapakah bocah perempuan cacat itu? Yang luar biasa, sama sekali sedikit pun dia tidak menunjukkan tanda-tanda gentar ataupun takut, walaupun sudah kukatakan siapa adanya aku. Untuk sesaat, Ki Watu Gunung tercengang ketika melihat gadis cacat itu meloncat turun dari cabang pohon. Di tangannya tahu-tahu telah tergenggam gagang pedang. Entah sejak kapan ia menghunus senjatanya itu, tetapi dengan melihat gerakannya yang sangat ringan waktu meloncat turun dari cabang itu, tanpa bersuara, maka Ki Watu Gunung tahu bahwa gadis cacat itu bukan gadis sembarangan. Hei, mau apa kau menghadang di depanku? Apakah kau tidak tahu penyakit? Mana ada penyakit, Paman Brewok? Sudah lama aku dijauhi penyakit karena tubuhku yang penuh cacat ini. Bahkan hantu dan jin juga sudah tak mau menggangguku. Minggir kau, atau... Letakkan dulu orang yang kau culik itu, baru kita omong-omong. Bocah sombong, siapa kau sebenarnya? Oh, namaku? Namaku Brasta Culika. Brasta artinya berantas atau basmi, dan Culika berarti penjahat atau penculik. Jadi Brasta Culika berarti pemberantas atau pembasmi penculik. Tutup mulutmu kalau ingin selamat. Aku sedang banyak urusan. Minggir. Hei, senjatamu begitu menyeramkan. Berarti kejahatanmu juga sudah kelewat batas. Kau harus mendapat hukuman. Kapak besarmu itu nanti akan bisa makan tuannya sendiri. Apakah kau tak bisa menutup mulutmu? Bisa sih bisa. Tapi serahkan dulu orang yang kau culik itu kepadaku. Bocah, walaupun cara-caramu sangat kurang ajar, akan tetapi aku Watu Gunung tak mau sembarang membunuh orang. Kalau kau memang sebenarnya orang gila, katakan saja bahwa kau orang gila. Kalau kau sebenarnya bocah iseng, minggirlah, pergi jauh-jauh. Aku tak bisa dipakai orang iseng. Tetapi kalau kau memang tidak tahu gelagat, benar-benar mau merampas tawananku ini, sebut dulu namamu, agar supaya mudah aku nanti mengantarkan mayatmu kepada sanak keluargamu. Baiklah, Paman sudah menyebut namamu, Ki Watu Gunung, seorang pemburu. Kalau aku tak menyebut siapa diriku, nanti kau penasaran. Akulah pengawal Putri Cadar Biru.
Apa? Kau pengawal istana lembah cacat? Iya. Ku dengar pengawal Ratu Iblis itu yang perempuan hanya ada 2 kelompok. Buntung kanan, buntung kiri, dan bidadari Paju Telu. Kalau kulihat kakimu tidak buntung yang kanan maupun yang kiri, jadi jelas kau tentu bidadari Paju Telu. Bagus. Kau mengenal bidadari Paju Telu. Aku memang dari kelompok bidadari Paju Telu. Yang mengenakan baju putih dan kembang kantil putih di rambutmu, tentu kau adalah kantil putih. Nah, setelah Paman tahu siapa adanya aku, baiknya Den Mas Grojogan Sewu cepat-cepat kau serahkan kepadaku. Kau boleh kantil merah, kantil biru, atau hijau, atau coklat. Aku tidak gentar menghadapi bocah cilik cacat seperti kau. Kalau kau mau kuperingatkan, minggirlah. Menilik dari potongan tubuhnya, orang ini pantasnya seorang ahli tenaga Jabal Kanin. Jika aku melawan dengan senjata tidak mampu, setidaknya aku bisa melawannya dengan ilmu ringankan tubuh. Sambil menunggu kemunculan putri, aku akan mengadangnya terus. Dan Mas Pendekar, berhari-hari aku dan putri mencarimu. Sampai-sampai ke Grojogan Sewu, ternyata Den Mas ada di sini. Putri. Aku mohon Den Mas bertahan sampai putri datang. Orang ini takkan bisa melukai aku, Den Mas. Bocah besar mulut, anak muda, kau istirahat dulu di sini. Jangan membuat ulah yang bukan-bukan. Aku harus mengajar adat bocah ini dulu. Paman, kau takkan bisa mengalahkannya, Paman. Ya. Ki Watu Gunung meletakkan tubuh Anusa Gelang di tepi jalan. Sebenarnya kantil putih bisa saja melakukan serangan pada waktu itu. Tapi ketika melihat perilaku Ki Watu Gunung yang santun terhadap pendekar Grojogan Sewu, maka kantil putih mengurungkan maksudnya. Jangan main lompat-lompatan. Mana boleh Paman mengatur aku? Meringankan tubuh bocah ini sangat tinggi. Sepertinya capung yang bisa terbang kian kemari. Kalau dia tidak takut pada kapak besarku, mungkin dia lebih gencar menyerang, dan itu akan sangat berbahaya. Ilmu pedangnya juga aneh dan sangat licik. Jaga lehermu, Paman! Hei, jaga pinggangmu. Kapaku akan memotong badanmu jadi 2 potong. Akibat Ki Watu Gunung terlalu bernafsu untuk membuat senjata lawannya terpental, maka bagian bawah tubuhnya terbuka. Kantil putih yang jeli matanya melihat peluang itu, dan tenangannya mampir telak di pinggul Ki Watu Gunung yang menjerit kesakitan. Waktu yang hanya setarikan nafas itu cukup bagi kantil putih untuk menyambar senjata pedangnya yang tengah meluncur jatuh. Kucincang kau bocah. Tidak gampang, Paman. Apakah Paman tidak mendengar peringatan Den Mas Pendekar bahwa kau takkan bisa mengalahkan aku? Banyak mulut kau. Jangan main kucing-kucingan kau. Main apa saja halal, Paman. Yang jelas, Paman tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berteriak-teriak dan mencak-mencak. Baik, jangan katakan aku kasar. Makin lama pertarungan berlangsung semakin seru. Namun betapapun Ki Watu Gunung menguras tenaganya melancarkan serangan dengan kapak besarnya, kantil putih seperti kupu-kupu yang berterbangan mengitari kembang. Kapak besar itu selalu mengenai tempat kosong. Jaga pundakmu. Ya. Jaga lambungmu. Ya. Lambungku aman.
lebih baik menyerah dan sudahi pertarungan ini. Letak sambal tak berguna. Apa kau kira aku gentar melihat pedangmu? Sungguh luar biasa permainan pedang gadis cacat ini. Bidadari baju teluh benar-benar bukan nama kosong. Pedang bergetar hebat. Ujung pedang seakan berubah jadi puluhan ujung tajam yang berpencar melancarkan serangan. Paman Ratu Gunung, dengar suruhan putri, sebentar lagi kau akan dibekuk. Lebih baik, Paman, kau menyerah dari sekarang. Tutup mulutmu. Kapak besarku ini akan merobek-robeknya kalau kau bicara terus. Jangan-jangan siulan burung elang itu benar-benar isyarat Putri Cadar Biru celaka. Sedangkan menghadapi pengawalnya saja aku tak bisa berbuat banyak, apalagi berhadapan dengan Ratu Iblis itu. Sementara Kantil Putih masih mengurung lawannya dengan gerakan-gerakan pedangnya yang bergetar-getar dengan sangat cepat, maka dari pintu lorong masuk Selat Buah Rindu tampak bermunculan Putri Cadar Biru dan Nyai Sunggaran. Baik, kau menyerah saja, Paman. Apakah kau memilih terpotong jadi 3 potongan? Banyak mulut. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Putih, cukup. Putri, lihatlah orang tua berewokan ini mau membawa Demas Pendekar Kerucukan Sewu. Dia penculik jahat, Putri. Paman Ratu Gunung! Aku sungguh tua tak berguna. Melawan pedang bocah kemarin sore itu saja aku tidak unggul. Lebih baik ku patahkan saja tulang-tulang jari tanganku. Tampaknya usaha Putri Cadar Biru untuk mencegah Ki Watu Gunung untuk menemukan tulang-tulang jarinya masih belum terlambat. Sebuah totokan telah membuat tubuh pemburu berewokan itu berdiri kaku tak bergerak. Mengapa harus mematah-matahkan jari sendiri? Dalam pertarungan, soal kalah menang adalah soal biasa. Lagi pula membuat diri sendiri menjadi jompo adalah tindakan bodoh yang pengecut. Bukankah tenagamu masih sangat dibutuhkan, Paman? Tanah air dan bangsamu membutuhkannya, Paman. Banyak yang bisa disumbangkan oleh Paman kepada negeri ini. Tahan dirimu. Paman Ratu Gunung, lawanmu itu adalah Kantil Putih, orang pertama dari pengawal bidadari Paju Telu. Sudah sekian tahun dia melalang melintang di kalangan rimba persilatan. Mengalahkan dia memang bukan perkara gampang, Paman. Paman, maafkan kekurangan ajaran orangku. Dia memang terlalu manja. Maafkan aku, Paman. Pada detik itu, Ki Watu Gunung telah terbebas dari totokan Putri Cadar Biru yang pada dasarnya hanya untuk mencegah pemburu tua itu meremukan tulang jari-jarinya sendiri. Jadi kaukah yang bergelar Putri Cadar Biru yang termasyhur itu, Nona? Pantas kau memang sangat termasyhur. Kecantikanmu belum kulihat ada yang bisa menandingi. Selebih dari itu, terhadap budimu aku takluk. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nona Putri Cadar Biru, aku dan keponakanku ini orang-orang yang tidak mengenal tingginya langit, dalamnya lautan. Secara tidak tahu diri, telah menyandera anak muda Anusa Gelang dengan meminta barang tebusan. Dosa dan kesalahanku sangat besar. Kalau kau tidak menghukumku, aku tidak lega hati, Nona. Aku juga. Hukumlah aku, agar lega rasa hatiku. Kalau tidak, malu aku bertemu muka dengan orang-orang rimba persilatan. Paman, dan kau Sunggaran, usulmu itu memang masuk akal. Tetapi aku harap kalian bersabar. Aku harus mengobati kakak Anusa terlebih dulu. Oh, Putri. Putri, maafkan aku. Kakak, telan dulu 3 butir obat bulung ini. Setelah itu, Kakang bersemedi mengatur jalan pernafasan dan jalan darah. Mudah-mudahan tidak lama lagi Kakang bisa pulih sehat seperti sedia kala. Putri.
Cadar Biru, apakah kau sudah memikirkan hukuman apa yang harus kujalani? Paman, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bersalah itu biasa. Yang penting, apakah orang itu mau atau tidak menyadari kesalahannya, kemudian memperbaikinya. Kupikir paman ini sudah dihukum oleh perasaan sendiri, yaitu rasa bersalah. Dan itu sebenarnya cukup. Akan tetapi, jika paman masih menginginkan hukuman juga, aku memang sudah memikirkannya. Pada masa ini, kita mempunyai musuh yang sangat tangguh. Namanya Company. Company, aku tahu. Dialah orang asing yang dipanggil sebagai Walanda. Apakah yang harus kulakukan terhadap mereka, Nona? Akhir-akhir ini dari markas pusatnya di Batavia, Company telah melebarkan sayapnya ke arah timur. Bahkan sudah melewati kampung halaman kita. Kalau selama ini paman selalu berburu rusa, harimau, ataupun babi hutan, ya, sekali-sekali paman boleh berburu Company. Nona yang baik, aku tahu maksudmu. Dan aku akan kerjakan hal itu. Tetapi bagaimana dengan orang bernama Bawana, si penjahat pemetik bunga itu? Dia sudah dijaga oleh seseorang, paman. Istrinya, namanya Nyai Landep. Yang ternyata ia adalah seorang wanita yang masa kecilnya dulu merupakan teman bermainku. Putri, aku... Sunggaran. Adikmu Sunggarani telah berulang kali mendarma baktikan tenaganya untuk kepentingan tanah tumpah darah ini. Bahkan salah seorang tokoh kosen sewaan Company yang bernama Pendeta Triwikrama telah dikalahkannya. Aku akan membawa orang-orangku untuk mengganggu bangsa asing itu, Putri. Dengan sumbangan tenagamu dan orang-orangmu, kalangan rimba persilatan kita akan mendapat bantuan tenaga yang tidak kecil. Putih, bawa kuda-kuda kita kemari. Baik, Putri. Nona Putri Cadar Biru, rasanya aku harus berpamitan kepadamu. Pada suatu hari, aku ingin menyambangi tempat tinggalmu, Nona. Datanglah, Paman. Aku tunggu di rumah Bukit Kacida. Aku pun hendak pamit. Tunggu, Sunggaran. Apakah aku tidak merasa ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan. Apakah itu? Sesuatu yang sangat berharga bagimu. Asal jangan kau singgung soal kitab itu lagi, Nona. Nona yang baik. Jaga dirimu. Paman juga. Barang apakah yang kau maksudkan? Ini, lihatlah. Kitab pusaka Honocoroko ini aku rampas dari dalam baju bawana. Dengan kitab ini, kitab pusaka perguruanmu sendiri, kau bisa memperdalam ilmu kepandaianmu. Adikmu Sunggarani yang telah berhasil menyelami sampai ke intinya, ternyata mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Terima kasih, Putri. Aku sendiri sudah hampir melupakan barang pusaka sendiri. Putri, apa yang harus kulakukan untukmu? Rasanya sukar aku membalas budi kebaikanmu. Sebagai orang yang sedang menjalankan hukuman, kau tidak boleh banyak memikirkan macam-macam hal. Nah, kembalilah ke lembahmu. Putri. Dalam rasa haru yang mendalam, Nyai Sunggaran merangkul Putri Cadar Biru dengan air mata yang menitik. Makin banyak ku terima kebaikan darimu. Aku jadi merasa diriku semakin berdosa. Tidak perlu itu kau rasakan, Sunggaran. Kepergianmu dari lembah Honocoroko adalah karena diculik. Kau harus segera kembali. Mungkin murid-muridmu sekarang dalam kecemasan yang amat sangat. Pulanglah. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Kau juga, Sunggaran. Dan salam dan hormatku untuk Paman Harimau Tua. Mudah-mudahan, Putri. Putri, bagaimana perasaanmu, Kakang? Obat pemunah racun itu memang kemampuannya luar biasa. Kakang tampak seperti sudah benar-benar pulih kembali. Seperti apa, Putri? Seperti waktu Kakang baru pergi dari Bukit Kacida sambil marah. Kau, Putri. Putri,
Kuda Dimas Pendekar tidak ada. Terpaksa ku ambilkan kuda milik Doro Megan. Cepat kau kemari, Putih. Putri, aku minta maaf atas segala kesalahanku. Dan terima kasih atas... Apakah di antara kita masih perlu ungkapan-ungkapan seperti itu? Apa yang harus kuucapkan kepadamu, Putri? Kalau memang tidak ada, ya tidak usah. Kakang sudah bisa naik kuda? Putri, Putri, kuda-kuda ini sudah cukup makan dan minum. Kalau Dimas Pendekar sudah bisa naik kuda, kita bisa berangkat sekarang, Putri. Putri, menyesal aku telah membuatmu kecewa. Dalam kepergianku, aku menanggung kerinduan yang... Dimas Pendekar, bagaimana keadaanmu? Apakah sudah cukup kuat untuk menunggang kuda ke Bukit Kacida? Ayo kakak, kita berangkat sekarang. Entah bagaimana keadaan anak Seta dan Sunggarani sekarang. Mereka ditinggal di Bukit Kacida sampai hampir 2 bulan. Ayo Putri. Putri, berikan kuda yang putih itu untukku. Ini Dimas Pendekar, silakan. Sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah Anusa Gelang, Kantil Putih dan Putri Cadar Biru selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Sampai jumpa.